lagi di One World Outlook, Weekly Market Update bersama saya, Claudia Simanungkarin. Menutup kuartal ketiga di tahun ini, investor global tampak masih dibayangi oleh kekhawatiran akan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan resesi, di tengah masih bertahannya inflasi di level yang tinggi, serta antisipasi akan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Pasar keuangan global terbukti bertahan dalam tren pelemahan, menyusul pengumuman suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed di hari Rabu pekan ini. Pada meeting FOMC bulan September, sejalan dengan antisipasi pasar, The Fed meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, sekaligus menandakan kenaikan suku bunga untuk yang kelima kalinya di tahun ini. Dengan total kenaikan yang mencapai 300 basis poin sejauh tahun ini, suku bunga acuan pun kini telah berada di level 3 hingga 3,25%. Terlepas begitu, rilis dot plot terbaru mensinyalkan bahwa demi mencapai komitmen The Fed untuk menurunkan inflasi kembali ke target rata-rata 2%, suku bunga acuan berpotensi masih akan meningkat hingga menyentuh level 4,6% di tahun 2023 mendatang. Sebagai indikasi akan potensi bertahannya suku bunga di level yang tinggi untuk sementara waktu, survei dot plot turut menunjukkan bahwa belum terdapat indikasi akan penurunan tingkat suku bunga hingga tahun 2024 mendatang. Khususnya di sisa tahun 2022 ini, dengan masih terdapatnya 2 FOMC meeting di bulan November dan Desember mendatang, The Fed turut mengindikasikan akan adanya potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut, yaitu sebanyak total 125 basis poin. Rilis data inflasi Amerika Serikat yang masih bertahan di level yang tinggi, tercermin dari angka Consumer Price Index atau CPI, di level 8,3% secara year on year di bulan Agustus, serta inflasi inti atau core inflation yang turut meningkat menjadi 6,3% dalam periode yang sama, mengindikasikan adanya ruang bagi The Fed untuk mempertahankan sikap hawkish-nya, setidaknya hingga terlihat tren penurunan pada inflasi. Memang, sementara dibayangi oleh prospek pelemahan ekonomi bahkan resesi, komitmen untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetap diperlukan, khususnya guna memastikan tercapainya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Merespon keputusan dari The Fed pekan ini, pasar keuangan Amerika Serikat turut melanjutkan tren penurunannya, baik dari pasar saham maupun pasar obligasi pemerintah atau US Treasury. Indeks S&P 500 telah turun sekitar 10% selama sebulan terakhir. Di sisi lain, sementara masih terjadinya inversi pada kurva yield US Treasury, menyusul keputusan kenaikan suku bunga, yield US Treasury tenor 2 tahun telah menyentuh level 4,1% atau yang tertinggi sejak tahun 2007, dan yield US Treasury tenor 10 tahun menyentuh level 3,6%. Di tengah masih tingginya ketidakpastian, pasar masih mengantisipasi potensi untuk terjadinya volatilitas yang cukup signifikan dalam jangka pendek ke depannya, tercermin dari indeks volatilitas atau VIX yang telah meningkat ke level 27,99, jauh di atas rata-rata jangka panjangnya di kisaran level 20. Beralih ke dalam negeri, berbeda dengan tren pelemahan tajam pada pasar keuangan global, pasar dalam negeri terbukti bertahan resilient di tengah-tengah meningkatnya tekanan jual. Pekan lalu, investor asing membukukan pembelian bersih mingguan sebesar 357 miliar rupiah pada pasar saham Indonesia, dengan IHSG yang ditutup melemah 1,02% ke level 7.168. Sementara dari pasar obligasi pemerintah Indonesia, yield pada tenor 10 tahun ditutup stabil di 7,19% per akhir pekan lalu. Berbagai rilis data ekonomi yang positif dari dalam negeri turut menopang optimisme investor. Neraca perdagangan bulan Agustus mencatatkan surplus senilai 5,76 miliar US dollar, jauh berada di atas ekspektasi 4 miliar US dollar. Sementara ekspor tercatat tumbuh 30,15% dan impor tumbuh 32,81% secara year on year.
Di minggu ini, Bank Indonesia juga akan mengumumkan keputusan rapat Dewan Gubernur terkait dengan kebijakan suku bunganya. OCBC Group turut mengantisipasi akan kenaikan sebesar 25 basis point menuju level 4% sebagai upaya untuk mengatasi potensi kenaikan inflasi, terutama akibat penyesuaian pada harga bahan bakar baru-baru ini. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengakses update pasar terkini, Anda dapat mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Semanung Khalid, nantikan one-up upload berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.